Shalom, Bapak Ibu Guru dan adik-adikku, siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa, sebentar lagi masa Paskah tahun 2024 akan berakhir. Dan akhir dari masa Paskah selalu ditandai dengan perayaan Hari Raya Pentakosta. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei, gereja seluruh dunia akan bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta. Sekali lagi, Pentakosta adalah akhir dari masa Paskah yang setiap tahun kita rayakan. Dari kata Pentakosta, kalau kita uraikan, penta itu 50 dan kosta itu artinya hari. Maka dengan demikian bisa dimengerti bahwa Hari Raya Pentakosta selalu dirayakan 50 hari setelah Hari Raya Paskah. Dan informasi atau data yang jelas mengenai Hari Raya Pentakosta ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Mungkin perlu saya jelaskan, Bapak Ibu, adik-adikku yang terkasih, bagaimana latar belakang situasi batin dari para rasul atau para murid Tuhan Yesus Kristus sebelum Hari Raya Pentakosta. Jadi setelah para murid atau para rasul ini ditinggal oleh Tuhan Yesus Kristus karena kematiannya di kayu salib, maka mereka pun merasa sangat sedih. Bahkan bisa dikatakan mereka merasa sangat stres, depresi. Tidak ada sukacita di dalam hidup mereka. Tidak ada kegembiraan di dalam hati mereka. Tidak ada kebahagiaan di dalam batin mereka, dan bahkan hati dan pikiran mereka diliputi oleh rasa takut atau diliputi oleh ketakutan, karena sekarang mereka sendirian. Mereka tidak lagi bersama guru mereka yang bisa mereka andalkan dalam hidup ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka sungguh merasa tidak percaya diri, takut, cemas, gelisah, dan bahkan depresi. Namun itulah luar biasanya Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang selalu Ia janjikan dalam penampakan-penampakan sesudah Paskah, sesudah kebangkitannya, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Roh Penghibur yang tidak lain adalah Roh-Nya sendiri, yang juga akrab dan biasa kita sebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Penghibur. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan genap 50 hari setelah Paskah, Roh Kudus itu sungguh-sungguh dicurahkan oleh Tuhan Yesus Kristus ke atas hati dan pikiran para muridnya atau para rasul. Dan luar biasa, setelah peristiwa Pentakosta ini terjadi, maka segala ketakutan, segala rasa rendah diri, rasa minder, rasa tidak percaya diri, rasa gelisah, rasa depresi, semuanya lenyap. Dan berkat pencurahan Roh Kudus ini, para murid ini hatinya dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Juga mereka diberi keberanian oleh Roh Kudus untuk bersaksi akan kasih Tuhan yang telah bangkit. Mereka berani bersaksi akan kasih Tuhan ini ke seluruh dunia berkat pencurahan Roh Kudus. Dan juga dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11,
disaksikan bagaimana para murid juga mengalami mujizat. Mujizatnya apa? Para murid bisa berbicara dalam bermacam-macam bahasa. Dalam Kisah Para Rasul dijelaskan bahwa tiba-tiba para rasul ini, para murid ini mampu berbahasa orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, bahasa Romawi atau bahasa Latin, dan juga bahkan mereka juga bisa berbahasa Kreta dan berbahasa Arab. Jadi tiba-tiba para murid ini yang dulunya tidak tahu apa-apa, bahkan mereka adalah orang-orang yang sederhana, pendidikannya tidak terlalu tinggi, tetapi berkat pencurahan Roh Kudus mereka mengalami mujizat, mampu berbicara dengan berbagai macam bahasa. Para murid ini menjadi pandai berkat pencurahan Roh Kudus. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, juga ibu bapak guru yang terkasih, sepertinya saya juga pernah mengalami Pentakosta ini ketika saya ditugaskan untuk menjalankan karya misi atau tugas misi di negeri Tiongkok. Ketika berangkat, bahkan sudah sampai di negeri Tiongkok itu, saya sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin. Dan ketika itu, saya sungguh hampir putus asa. Romo Erik ini merasa hampir putus asa karena begitu sulitnya bahasa Mandarin ini. Dan di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah rasa galau karena tidak mengerti juga, tidak bisa juga berbahasa Mandarin ini. Pada saat itu Romo Erik, saya mencoba untuk berdoa kepada Allah Roh Kudus. Dan luar biasa, setelah setiap hari memohon penerangan Roh Kudus, terjadilah mujizat. Jadi proses belajar itu makin lama makin terasa mudah dan begitu enteng, begitu ringan, bahkan makin lama makin terasa gampang. Dan akhirnya setelah 2 tahun belajar bahasa Mandarin yang awalnya tidak bisa sama sekali, akhirnya Romo Erik pun bisa melayani umat dengan bahasa Mandarin dan juga bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan orang-orang di sana dalam bahasa Mandarin. Inilah salah satu contoh mujizat Pentakosta yang juga pernah saya alami. Bagaimana hati dan pikiran kita itu dibuat terang karena bantuan Allah Roh Kudus. Juga selama saya bersekolah dulu, SD, SMP, SMA, orang tua saya, terutama mama saya, selalu berpesan kepada saya, setiap kali mau menghadapi ujian, mama saya selalu menasihatkan saya untuk berdoa, memohon 7 karunia Roh Kudus. Bahkan juga saya doakan selama 9 hari sebelum ujian, atau yang namanya novena. Saya doakan itu doa mohon 7 karunia Roh Kudus yang ada di buku Puji Syukur nomor 93. Saya doakan itu selama 9 hari, dan alhasil sepertinya proses belajar Romo Erik terbilang lancar, bahkan akhirnya bisa menjadi Romo, karena semuanya karena bantuan Allah Roh Kudus. Dan juga sesungguhnya adik-adikku, Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah mengalami peristiwa
Pentakosta itu, mengalami peristiwa pencurahan Roh Kudus itu secara nyata ketika kita menerima sakramen Krisma. Ketika kita menerima sakramen Krisma, sebenarnya kita menerima pencurahan Roh Kudus. Hanya seringkali kita kurang menghayati itu. Jadi ketika Roh Kudus turun ke dalam hati dan pikiran kita tidak sungguh-sungguh menanggapinya dengan serius, dan tidak kita lanjutkan dengan doa-doa. Setelah menerima sakramen Krisma, kita tidak berdoa, kita tidak melanjutkannya dengan doa-doa kepada Allah Roh Kudus, sehingga karunia Roh Kudus itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Padahal kalau kita hayati dan kita tanggapi dengan kesungguhan hati, maka karunia Roh Kudus itu menghasilkan rahmat yang luar biasa di dalam hidup kita. Hanya karena kita tidak menanggapinya dengan hati yang terbuka dan juga dengan doa yang mendalam. Jadi meskipun sudah menerima sakramen Krisma, tapi tetap saja jadi takut mewartakan Kristus, lalu juga dalam hal pelajaran juga tidak bisa maksimal, dan hati juga tidak pernah dipenuhi oleh sukacita karena kita tidak pernah berdoa kepada Allah Roh Kudus yang sesungguhnya menjanjikan rahmat yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya setelah kita menerima sakramen Krisma, Allah Roh Kudus selalu siap sedia untuk memberikan karunia-Nya kepada kita, untuk membuat hati dan pikiran kita selalu terang, selalu cemerlang, dan juga dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Oleh karena itu, marilah sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Mari kita jadikan perayaan Pentakosta itu yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Mari kita manfaatkan sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta ini. Kita mohon 7 karunia Roh Kudus untuk datang memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita pun boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengalami mujizat, sukacita, damai sejahtera, dan juga kebahagiaan yang tiada habisnya di dalam hidup ini berkat api Roh Kudus yang selalu berkobar-kobar di dalam hati. Mari kita sambut Hari Raya Pentakosta dengan hati yang gembira. Kita mohon sungguh-sungguh agar Allah Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dan semoga hidup Anda, hidup kita semua dipenuhi dengan sukacita, dan kita boleh menjalani hidup ini dengan penuh optimisme dan kegembiraan. Tuhan memberkati.